Stadion utama Gelora Bung Karno akan kembali menjadi markas Timnas Indonesia. Tudingan pemain titipan di Timnas Indonesia bikin Soemarji kepanasan. Liga 1 tidak libur saat Piala AFF 2024, Timnas Indonesia bakal andalkan pemain muda. Pelatih Indonesia nilai persaingan di Piala AFF U16 ketat. Kontrak Sintayong tinggal menghitung hari, belum ada perpanjangan. Langkah Garuda Muda seusai Piala AFF U16. PSSI lebih pilih Martin Paes ketimbang Emil Audero untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan Justin Hubner kagumi Sintayong. Stadion utama Gelora Bung Karno akan kembali menjadi markas Timnas Indonesia. Erick Thohir mengumumkan bahwa Stadion utama Gelora Bung Karno akan kembali menjadi markas Timnas Indonesia pada Oktober 2024 mendatang. Namun, ia menegaskan pentingnya perbaikan kualitas rumput stadion tersebut agar setara dengan standar stadion yang digunakan dalam Euro 2024 di Jerman. Erick Thohir menyoroti kondisi rumput GBK yang telah mengalami penurunan kualitas dalam beberapa bulan terakhir. Rumput stadion tersebut seringkali rusak karena digunakan untuk berbagai kegiatan non-sepak bola yang menghambat pemulihan lapangan tepat waktu saat Timnas Indonesia bertanding. Erick Thohir juga membandingkan kondisi rumput GBK dengan stadion yang menjadi tuan rumah Euro 2024 di Jerman, dan menekankan bahwa GBK harus mencapai standar yang sama. Sebelumnya Sintayong juga mengeluhkan kualitas rumput SUGBK. Ia berharap bahwa stadion tersebut tidak sering digunakan untuk konser musik, melainkan lebih fokus pada pertandingan sepak bola. Tudingan pemain titipan di Timnas Indonesia bikin Soemarji kepanasan. Ketua Badan Tim Nasional, Soemarji bereaksi keras terhadap kabar tudingan adanya pemain titipan di Timnas Indonesia. Belakangan ini beredar narasi yang menyebut adanya pemain titipan di Timnas U16, khususnya mengarah pada Fardan Arie Setiawan. Meskipun Fardan memiliki rekam jejak yang baik di turnamen level usia, ia tidak lolos ke skuad akhir Timnas U16 untuk Piala AFF. Soemarji dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menambahkan bahwa keputusan yang diambil oleh tim pelatih adalah hasil dari proses alami dan tidak ada unsur titip-menitip. Soemarji juga menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Erick Thohir ada komitmen kuat untuk mencegah adanya pemain titipan di Timnas Indonesia. Ia juga menjelaskan bahwa pemilihan pemain didasarkan pada performa dan kualitas mereka sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing posisi. Soemarji berusaha meyakinkan semua pihak bahwa pemilihan pemain di Timnas U16 benar-benar fair dan berdasarkan penilaian dari pelatih serta asistennya. Liga 1 tidak libur saat Piala AFF 2024, Timnas Indonesia bakal andalkan pemain muda. Kompetisi Liga 1 musim ini direncanakan tetap berlangsung saat Piala AFF digelar, dan Timnas Indonesia akan mengandalkan pemain muda untuk turnamen tersebut. Erick Thohir dan PT LIB baru saja merumuskan jadwal Liga 1 selama 3 musim ke depan agar tidak bertabrakan dengan agenda Timnas Indonesia. Liga 1 akan dihentikan sementara ketika Timnas Indonesia bermain dalam periode FIFA Matchday dan SEA Games 2025, tetapi tidak untuk Piala AFF yang berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Timnas Indonesia yang belum pernah menjuarai Piala AFF tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Karena Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA, klub tidak wajib melepas pemain mereka sehingga Timnas Indonesia kemungkinan besar hanya akan diperkuat oleh pemain dari Liga 1. Erick Thohir juga mengisyaratkan bahwa pemain muda yang akan diturunkan di Piala AFF nanti bukanlah pemain yang saat ini sudah menghuni skuad senior. Pelatih Indonesia nilai persaingan di Piala AFF U16 ketat. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto mengakui bahwa persaingan di Piala AFF U16 akan sangat ketat. Nova menegaskan bahwa kekuatan tim yang akan dihadapi dalam ajang tersebut relatif setara, namun ada faktor-faktor tertentu yang bisa menjadi pembeda. Menurut Nova, kemampuan individu dari tim seperti Laos, Filipina dan Singapura di level U16 tidak berbeda jauh. Saya yakin Laos, Filipina dan Singapura kalau secara level kualitas individu di usia U16 nggak beda jauh, ujarnya. Nova menambahkan bahwa mental dan fisik para pemain akan menjadi faktor kunci yang membedakan tim tersebut dalam kompetisi ini. Indonesia memiliki status sebagai juara bertahan di ajang Piala AFF U16. Pada edisi sebelumnya, tim Garuda Muda yang saat itu dipimpin oleh Bima Sakti berhasil menjuarai turnamen setelah mengalahkan Vietnam di partai puncak. Nova menekankan bahwa timnya tidak akan meremehkan lawan yang akan dihadapi meskipun berstatus sebagai juara bertahan.
Dengan persaingan yang semakin ketat, fokus pada pengembangan mental dan fisik pemain menjadi prioritas utama bagi tim pelatih. Kontrak Sintayong tinggal menghitung hari, belum ada perpanjangan. Kontrak pelatih Timnas Indonesia, Sintayong akan berakhir pada 30 Juni 2024. Namun hingga kini pelatih asal Korea Selatan itu belum menandatangani kontrak baru yang disodorkan oleh PSSI. Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan kontrak baru kepada Sintayong 2 minggu yang lalu, tetapi belum ada kepastian dari sang pelatih. Saat ini Sintayong tengah dalam masa pemulihan kesehatan setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan bersabar menunggu hingga kondisi kesehatan Sintayong pulih sepenuhnya sebelum membahas perpanjangan kontrak. PSSI tidak akan memaksa Sintayong untuk segera menandatangani kontrak baru selama ia masih dalam perawatan. Dalam kontrak baru tersebut, ada beberapa klausul yang ditingkatkan, termasuk target-target yang lebih tinggi. Erick Thohir menekankan bahwa profesionalisme menjadi landasan dalam menyusun kontrak baru ini. Menanggapi kekhawatiran supporter terkait masa depan Sintayong, Erick Thohir menjelaskan bahwa kesuksesan Timnas Indonesia bukan hanya bergantung pada satu orang. Erick Thohir menegaskan bahwa Sintayong merupakan bagian penting dalam pembangunan Timnas Indonesia, namun keberhasilan tim adalah hasil kerja sama dari berbagai pihak. Langkah Garuda Muda seusai Piala AFF U16. Erick Thohir menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia U16 melawan Timnas Singapura U16 di Stadion Manahan Solo. Ia sempat menemui skuad Garuda Muda di hotel tempat mereka menginap dan berbicara mengenai beban yang dirasakan para pemain muda. Menurut Erick, para pemain Timnas Indonesia U16 tampak masih beradaptasi dan mencari ritme permainan pada 15 menit awal pertandingan. Ia menilai hal tersebut wajar karena ini adalah laga pertama mereka bersama Timnas. Meski demikian Indonesia akhirnya mampu mendominasi pertandingan dan menang dengan skor telak 3-0. Meskipun puas dengan kemenangan 3-0, Erick Thohir menekankan bahwa skuad Garuda Muda tidak boleh cepat berpuas diri. Menurutnya tim masih perlu bekerja pada kekompakan meskipun sudah menunjukkan skill individu yang baik. Mengenai masa depan Timnas Indonesia U16 setelah kompetisi ini, Erick memastikan bahwa skuad akan tetap dipertahankan untuk mengikuti ajang-ajang selanjutnya. PSSI berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan pengembangan bagi pemain-pemain muda Timnas Indonesia demi masa depan sepak bola nasional yang lebih cerah. PSSI lebih pilih Martin Paes ketimbang Emil Audero untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang Emil Audero untuk memperkuat Timnas Indonesia di raund 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 tampaknya kecil. PSSI lebih memilih untuk menyelesaikan persoalan naturalisasi Martin Paes. Anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga menyebut bahwa peluang Emil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia cukup berat. PSSI berharap agar persoalan Martin Paes bisa diselesaikan secepatnya sehingga kiper FC Dallas tersebut dapat memperkuat Timnas Indonesia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Arya mengonfirmasi bahwa mereka masih menaruh harapan besar pada Paes. Selain itu Arya Sinulinga mengakui bahwa PSSI akan melakukan pembicaraan dengan beberapa pemain keturunan lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya federasi untuk terus membangun timnas seiring dengan kelolosan Garuda ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. PSSI tidak hanya fokus pada pemain di level senior tetapi juga U20. Saat ini PSSI sedang meminta kelengkapan dokumen dari pemain-pemain yang diincar untuk memastikan siapa yang dapat diproses lebih lanjut. Arya menyebutkan bahwa proses Jens Raven sudah hampir selesai dan tinggal menunggu sumpah. Alasan Justin Hubner kagumi Sintayong. Justin Hubner mengaku sangat mengagumi pelatihnya, Sintayong. Pemain yang juga bermain untuk Cerezo Osaka ini menyatakan kekagumannya dalam sebuah wawancara. Justin Hubner memuji kecerdasan Sintayong dalam merancang strategi permainan. Menurutnya pelatih asal Korea Selatan ini sangat memahami kemampuan dan keterbatasan para pemainnya. Justin juga mengapresiasi Sintayong karena memberikan kepercayaan kepada para pemain muda. Tidak banyak pelatih yang berani menurunkan pemain muda di lapangan, namun Sintayong berhasil melakukannya dengan baik. Timnas Indonesia saat ini didominasi oleh para pemain muda. Dua pemain tertua dalam tim saat menghadapi Irak dan Filipina adalah Tom Haye dan Jordi Amat. Sisanya adalah pemain muda yang sedang berkembang termasuk Justin Hubner. Justin Hubner menjadi salah satu andalan di lini pertahanan Timnas Indonesia, baik di tim senior maupun U23. Ia tidak hanya tampil baik dalam bertahan, tetapi juga kerap membantu serangan menunjukkan kemampuannya yang serba bisa di lapangan.